Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa jika ada ulama yang alim kesohor, kemudian dia punya latar belakang pernah berbuat maksiat, berkubang kezaliman, itu boleh jadi mungkin terjadi. Ada ulama besar, ada orang yang alim, ada guru yang kita hormati, ternyata dia punya latar belakang yang kelam, itu pun mungkin bisa terjadi. Kita lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana beliau penyembah berhala, bahkan beliau menentang dakwah Rasulullah luar biasa. Bahkan pernah mengancam membunuh Rasulullah, tapi hidayah datang. Masya Allah, bukan hanya sebagai orang yang alim zuhud, tapi beliau juga selalu terdepan dalam setiap perjuangan dakwah Rasulullah. Ada lagi orang yang bernama Khalid bin Walid. Bagaimana beliau juga seorang penyembah berhala. Di tangannya berlumuran darah tentara muslim ketika perang Uhud. Tapi setelah perjanjian Hudaibiyah, Allah kasih hidayah. Masya Allah, beliau bukan saja seorang alim juhud, tapi juga seorang panglima tentara muslim nomor wahid ketika itu. Alhamdulillah. Demikian pula Abdullah ibnul Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in yang kemudian jadi alim ulama luar biasa. Padahal sebelumnya tidak ada kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Tapi Allah kasih hidayah, Abdullah ibnul Mubarak jadi penghulunya para tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah. Tetapi yang model seperti ini tidak terjadi pada Rasulullah. Jangankan beliau setelah diangkat menjadi Rasul, ketika menjadi seorang pemuda, remaja, anak-anak, bahkan ketika dalam kandungan, beliau telah dijaga kesuciannya dari berbagai kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ataupun kemusyrikan. Alhamdulillah. Masya Allah, baginda kita luar biasa. Kalau kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada para malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitabnya, kita juga wajib beriman kepada para utusannya, para nabi dan rasulnya. Tidak boleh ada satupun nabi yang kita beda-bedakan dalam persoalan keimanan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Di antara semua nabi wajib kita imani. Tidak boleh kita beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dalam persoalan keimanan. Tidak ada di antara nabi satupun yang kita yakini menjadi Tuhan, menjadi sekutu Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Tetapi dalam persoalan kedudukan dan keistimewaan, para nabi dan rasul memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah. Lihat di dalam surat Al-Baqarah juz 3 ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itu para nabi yang kami beda-bedakan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Minhum man kallamallahu wa rafa ba'dahum darajat. Di mana ada yang kami beri spesial bisa bicara langsung dengan kami. Ada lagi sebagian yang kami naikkan beberapa derajat kedudukannya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Yang pertama, kalau para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, Allah memanggil para nabi dan rasul di dalam Al-Quran selalu dengan namanya. Silakan pakai depan sini. Fadhal Faisal. Sekali lagi saya ulangi, kalau para nabi dan rasul di dalam Al-Quran Allah panggil langsung namanya. Contoh Nabi Adam sebagai bapaknya manusia. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah panggil Nabi Adam bapaknya manusia langsung dengan namanya, ya Adam. Begitu juga Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala mimman ma'ak. Ya Nuh, wahai Nuh. Allah panggil Nabi Nuh langsung dengan namanya. Allah panggil Nabi Ibrahim pun dengan namanya, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Allah panggil Ibrahim langsung dengan namanya. Begitu juga Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa, nama beliau paling banyak di dalam Al-Quran disebut oleh Allah. 136 kali Nabi Musa namanya dipanggil di puluhan surat. Bahkan di juz amma banyak nama beliau dipanggil. Tetapi Allah panggil Nabi Musa langsung dengan namanya, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Begitu juga Nabi Daud, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa sekalipun ketika Allah panggil di dalam Al-Quran, Allah panggil namanya langsung. Tetapi saudara ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat ketika Allah panggil baginda kita dalam Al-Quran, Allah kagak panggil langsung dengan namanya. Allah panggil ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Allahu akbar. Kita lebih indah dipanggil gelar kita, kedudukan kita ketimbang langsung namanya. Betul, betul. Hanya 4 kali Rasulullah namanya disebutkan. Itu pun tidak sedang Allah panggil. Allah lagi ngasih tahu doang. Di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali adalah utusan, seorang utusan. Itu Allah tidak sedang manggil, Allah sedang memberitakan. Itu pun hanya 4 kali nama beliau disebutkan. Selebihnya ketika Allah panggil Rasulullah, Allah panggil dengan sebutan kasih sayang, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Salawat dulu, ya Nabi salam